Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Waluddin dari kelas 12 IPA 5. Saya akan menjelaskan tentang unsur kimia, yaitu gas mulia. Pengertian dari unsur kimia adalah suatu spesies atom yang memiliki jumlah proton yang sama dalam inti atomnya, yaitu nomor atom atau Z yang sama. Pengelompokan unsur kimia: dari 118 jenis unsur kimia yang sudah teridentifikasi, dilakukan pengelompokan atau klasifikasi terhadap unsur-unsur tersebut. Untuk dapat memudahkan klasifikasi atau pengelompokan, ahli kimia Mendeleev kemudian membuat suatu tabel yang dinamakan tabel periodik unsur. Gas mulia adalah unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik unsur, yang terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Hal ini sebagaimana selain berfase gas pada suhu ruang, unsur-unsur ini bersifat sangat stabil, suka bereaksi. Pada awalnya, unsur-unsur ini dikenal dengan istilah gas inert karena tidak ada satupun unsur yang bereaksi dengan unsur lain membentuk senyawa. Barulah pada tahun 1962, Neil Bartlett, seorang ahli kimia asal Kanada, berhasil mensintesis senyawa xenon XePtF6. Sejak saat itu, berbagai senyawa gas mulia berhasil disintesis. Unsur-unsur gas mulia yang tadi saya sebut terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Keberadaan gas mulia di alam. Oleh karena sifatnya yang stabil, di alam gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik atom tunggal. Unsur-unsur gas mulia kecuali radon dapat ditemukan di udara pada atmosfer meskipun dalam konsentrasi yang sangat kecil. Di antara gas mulia, argon merupakan yang paling banyak terdapat di udara dengan kadar 0,93%. Dalam udara kering bebas uap air. Helium lebih banyak ditemukan dalam gas alam dengan kadar 1% daripada dalam udara 0,00052%. Sementara radon berasal dari peluruan radioaktif radium dan uranium. Radon juga bersifat radioaktif dan memiliki waktu paruh yang relatif pendek, sehingga radon akan kembali menjadi unsur lainnya. Sifat-sifat gas mulia. Pada helium, nomor atomnya adalah 2. Pada neon, nomor atomnya itu adalah 10. Pada argon, nomor atomnya 18. Pada krypton, nomor atomnya 36. Pada xenon, nomor atomnya 54. Dan pada radon, nomor atomnya 86. Di sini dapat dilihat terdapat nomor atom, massa molar, jari-jari atom, energi ionisasi, titik leleh, titik didih, dan densitas dari unsur-unsur gas mulia. Sifat-sifat gas mulia. Terdapat 3 sifat gas mulia, yaitu pertama sifat atomik, sifat fisis, dan sifat kimia. Pertama, sifat atomik. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron valensi yang oktet, yaitu Ns pangkat 2, Np pangkat 6, kecuali pada helium dengan konfigurasi duplet 1s pangkat 2. Jari-jari atom dari helium ke radon bertambah sebagaimana bertambahnya jumlah kulit elektron. Konfigurasi elektron yang dengan kulit valensi terisi penuh, demikian menyebabkan gas mulia cenderung sangat stabil, sangat sukar bereaksi. Selain itu, unsur-unsur gas mulia memiliki energi ionisasi yang sangat besar dan afinitas elektron yang sangat rendah. Energi ionisasi dari helium ke radon semakin berkurang sebagaimana bertambahnya jari-jari atom, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron valensi semakin melemah dan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron semakin berkurang. Yang kedua, sifat fisis. Unsur-unsur gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Titik leleh dan titik didih dari helium ke radon bertambah sebagaimana kekuatan gaya London, gaya dispersi, bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. Densitas kerapatan. Gas mulia juga cenderung bertambah dari helium ke radon. Densitas gas dipengaruhi oleh massa atom, jari-jari atom, dan gaya London. Densitas gas akan bertambah dengan bertambahnya massa atom dan kekuatan gaya London, namun akan berkurang dengan bertambahnya jari-jari atom. Namun demikian, pengaruh massa atom dan gaya London lebih signifikan dibanding pengaruh jari-jari atom dalam hal ini, sehingga densitas bertambah dari helium ke radon. Yang ketiga adalah sifat kimia. Oleh karena konfigurasi elektron yang stabil, unsur-unsur gas mulia cenderung tidak reaktif, sangat sulit bereaksi. Hal ini didukung oleh fakta bahwa di alam gas mulia selalu ditemukan dalam bentuk monoatomik, atom tunggal. Namun demikian, para ahli telah berhasil mensintesis senyawa gas mulia
argon, kripton, xenon, dan radon. Reaktifan unsur meningkat dari argon ke radon, di mana dalam reaksi dengan fluorine, radon dapat bereaksi spontan. Xenon memerlukan pemanasan atau penyinaran dengan sinar UV agar reaksi berlangsung, dan kripton hanya bereaksi jika diberi muatan listrik atau sinar X pada suhu yang sangat rendah. Unsur helium dan neon ditemukan tidak mengalami reaksi kimia dan membentuk senyawa. Unsur argon diketahui bereaksi dengan HF membentuk senyawa HARF pada suhu 18 K. Unsur kripton terdapat bereaksi dengan F2 membentuk senyawa KrF2 dalam kondisi didinginkan pada minus 196 derajat Celcius dan diberi loncatan muatan listrik atau radiasi sinar X. Unsur xenon dapat bereaksi dengan F2 membentuk 3 senyawa fluorida biner yang berbeda, minus XeF2, XeF4, dan XeF6, bergantung pada kondisi reaksi dan jumlah reaktan. Unsur radon bereaksi secara spontan dengan F2 membentuk senyawa RnF2. Kegunaan gas mulia dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat di sini. Pertama, kegunaan dari helium. Kegunaan helium digunakan sebagai gas pengisi balon udara menggantikan gas hidrogen. Yang kedua, helium cair digunakan untuk pendingin koil logam pada alat scanner tubuh MRI dan juga pendingin dalam penelitian kriogenesis dan superkonduktor sebagaimana titik didihnya yang sangat rendah. Yang ketiga, helium digunakan sebagai pelarut gas oksigen dalam tabung oksigen film ataupun tabung oksigen rumah sakit. Helium dipilih menggantikan nitrogen karena selain sifatnya inert, kelarutan gas helium dalam darah lebih kecil dibanding gas nitrogen. Yang kedua, kegunaan neon. Neon digunakan untuk lampu reklame. Hal ini sebagaimana gas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberi tegangan listrik. Yang ketiga, kegunaan argon. Argon digunakan sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis bola lampu karena sifatnya yang tidak reaktif sehingga filamen wolfram tidak mudah putus. Yang kedua, argon digunakan sebagai atmosfer inert pada pengelasan, sintetis kristal, tunggal silikon atau germanium dalam industri semikonduktor, dan eksperimen dalam glove box di laboratorium. Yang keempat, kegunaan kripton. Kripton dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberi muatan listrik sehingga banyak digunakan pada lampu landasan pesawat dan lampu fotografi berkecepatan tinggi. Yang kelima, fungsi dari xenon yaitu digunakan untuk lampu blitz fotografi dan beberapa jenis lampu mobil karena dapat menghasilkan cahaya putih yang sangat terang dengan adanya muatan listrik. Xenon dapat digunakan sebagai obat bius anestetik, namun penggunaannya sangat terbatas sehubung dengan harganya yang sangat mahal. Yang keenam adalah radon. Radon digunakan dalam radioterapi kanker, terapi radiasi, sebagaimana sifatnya yang radioaktif. Yang kedua, radon dapat menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium dalam tanah, bebatuan, ataupun bahan bangunan. Untuk kesimpulan pada materi gas mulia ini adalah gas mulia adalah unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 8A yang memiliki kestabilan yang sangat tinggi dan sebagaimana ditemukan di alam dalam bentuk monoatomik sehingga sifatnya yang stabil. Yang tergolong ke dalam gas kimia yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon yang bersifat radioaktif. Sifat-sifat dari gas mulia yaitu jari-jari atom. Unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah. Helium ke radon semakin besar karena bertambahnya kulit yang terisi elektron. Energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil karena gaya tarik inti atom terhadap elektron terkeluar semakin lemah. Afinitas elektron unsur-unsur gas mulia sangat kecil sehingga hampir mendekati nol. Titik didih unsur-unsur gas mulia berbanding lurus dengan kenaikan massa atom. Gas mulia memiliki banyak kegunaan, seperti helium dapat digunakan untuk mengisi balon udara dan radon yang digunakan sebagai terapi kanker karena bersifat radioaktif. Di alam, gas mulia berada dalam bentuk monoatomik karena bersifat tidak reaktif. Oleh karena itu, ekstraksi gas mulia umumnya menggunakan pemisahan secara fisis. Pengecualian adalah radon yang diperoleh dari peluruhan unsur radioaktif. Demikian penjelasan tentang unsur kimia yaitu gas mulia. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.